Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membicarakan atau akan memberitahu bagaimana tentang sifat-sifat huruf. Baiklah, kita mulai. Sifat huruf adalah kaifiah atau tata cara dalam melepaskan suatu huruf yang dengannya terbedakan huruf tersebut dari huruf yang lain. Fungsi mengenal sifat huruf: yang pertama, membedakan dua huruf yang makhrajnya sama seperti sa, za, dan lo. Semua huruf ini keluar dari satu makhraj, yaitu ujung lisan dan ujung dua gigi seri atas satu sama lain tidak dapat terbedakan, melainkan dengan sifat a. Memperbagus pengucapan tip huruf, membedakan huruf yang kuat dari huruf yang lemah. Kuat lemahnya huruf terkait dengan bab gamil dan nakih, sifat lazimah dan sifat ariyah. Dilihat dari tepat tidaknya sifat huruf tergantung menjadi dua, lazimah dan ariyah. Sifat lazimah adalah sifat yang tetap dan tidak terpisah dari suatu huruf seperti isti'la, hamas, dan lain-lain. Sifat aridah adalah sifat yang tidak tepat keberadaannya pada suatu huruf. Sifat ini merupakan menyempurna suatu huruf, muncul pada saat tertentu dan tidak muncul pada sifat lain. Jika sifat ini tidak ditampakkan, maka tidak berpengaruh terhadap keberadaan zat huruf tersebut. Misalnya tafkhim, tarhih, ishom, isfa, dan sebagainya. Jumlah sifat lazimah terbagi menjadi dua. Pertama, sifat berpasangan yang maknanya saling bertolak belakang. Di antara sifat berpasangan adalah 4 pasang. Sifat 1. Hamas, jahar. 2. Syiddah, roqawah. 3. Isti'la, istifal. 4. Isfaq, infitah. Yang kedua, sifat yang tidak memiliki pasangan. Di antaranya 8 sifat. 1. Qalqalah. 2. syafir. 3. Inhirab. 4. tafsim. 5. liyin. 6. istikhalah. 7. takhir, dan 8. gunnah. Sifat kuat dan lemah. Ditinjau dari kekuatannya, sifat huruf terbagi dua. 1. Sifat kuat 11. Jahar, syiddah, isti'la, ishab,
Syafir, qalqalah, takrir, taksani, insyirab, istiqlal, istiqalah, dan punnah. 2. Sifat lemah. 5. Hamas, rokawah, istifal, istilah, dan liyin. Adapun tawassuh bukan sifat kuat, bukan pula lemah. Rincian sifat lazimah. A. Sifat yang berpasangan, hamas dan jahar. Hamas secara bahasa berarti khafa, samar, suara lirih. Secara istilah adalah suara yang samar atau lirih sebagai akibat dari terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya, serta banyaknya aliran napas yang menyertai keluarnya hurufnya 10. Fahathahu syakhsun sakata. Nah, terus berikut jahar secara bahasa berarti utuh atau jelas. Nyaring secara istilah adalah suara yang jelas sebagai akibat dari tertutupnya dua pita suara dan getaran yang dihasilkan dari keduanya, serta tertahannya sebagian besar aliran napas saat keluarnya huruf. Hurufnya adalah yang tersisa dari huruf jaiyah, 19 huruf. Bagian kiri pita suara saat pengucapan huruf jahar, misal Za, menutup. Bagian kanan pita suara pada saat pengucapan huruf hamas, misal sa, terbuka. Syiddah dan rokawah. Syiddah secara bahasa artinya kuat. Secara istilah terhentinya aliran suara saat pengucapan huruf akibat dari tekanan yang sempurna, terkunci, rapatnya makhraj huruf. Ada 8. ajid kotin bakat. Rokawah secara bahasa berarti liyin, lemah atau lunak. Secara istilah adalah mengalirnya suara saat melewati makhraj hurufnya, 16 yang tersisa dari huruf hijaiyah selain 8 huruf syiddah dan huruf tawassuh. Sa, ha, kha, za, sa, sha, so, da, gha, fa, ha, wa, ya. Terus perbedaan antara syiddah dan jahar. B. Syiddah terkait dengan tertahannya suara, adapun jahar terkait dengan napas. C. Tekanan pada makhraj huruf syiddah dan jahar lebih kuat dan sempurna daripada tekanan pada huruf jahar yang bersifat rokawah. Maka seluruh huruf syiddah adalah juga huruf jahar kecuali huruf Ka dan ta. ya. Kedua huruf ini
bersifat syiddah, namun diikuti aliran napas agar lebih tergambar hakikat rokwah dan syiddah, hamas dan jahar. Maka berikut ilustrasi dari 3 huruf. Sya. Sya mewakili huruf rokwah, la mewakili huruf syiddah hamas, Ja. ja mewakili huruf syiddah dan jahar. Jadi suara lazim mengalir bersama napas. Suara huruf kaf tertahan saat disukun, lalu mengalir napas setelahnya. Terus Sya. sya adalah huruf roqawah. Suara pada 2 huruf ini mengalir keluar tanpa ada hambatan. Adapun Ka. ka dan Ja. ja keduanya huruf syiddah. Ketika disukun maka terhenti pada mahraj dan tidak mengalir keluar. Setelah benturan dibebaskan maka pada ka akan muncul napas dan pada Ja. ja muncul pantulan. Suara huruf jim tertahan saat disukun, lalu ada suara qalqalah setelahnya. Tawassuh atau bainiyah secara bahasa berarti itidal, seimbang. Secara istilah adalah aliran sebagian suara pada mahraj dan tertahannya sebagian yang lain karena tekanan yang tidak sempurna pada mahraj tidak sepenuhnya terkunci rapat. Hurufnya ada 5. Lin umaroh. Lin umaroh sebab tawassuh pada huruf Lin umaroh adalah sebagai berikut. Yang pertama huruf lam. Ketika diucapkan maka terjadi benturan 2 tepi lidah bagian depan hingga ujung lidah dengan gusi atas. Ketika itu tertutuplah jalan suara yang terdapat di bagian depan, namun suara berbelok menuju bagian samping kanan kiri sebagai jalur alternatif baginya. 2. Huruf ro. Ketika terucap terjadi benturan pada ujung lidah dengan gusi atas sehingga menutup jalan suara, namun ujung lidah tepat di bagian tengahnya terdapat selah atau dengan celah ini maka terhindar dari getaran berlebih. Celah ini yang dilewati oleh suara. Yang ketiga huruf nun. Mahrajnya merupakan perpaduan dari lidah dan rongga hidung. Lidah memberikan sifat syiddah saat nun terucap. Ujung lidah menempel pada gusi dan menutup
jalur suara. Suara tidak berhenti, melainkan mengalir mulai rongga hidung. Dengan demikian rongga hidung memberikan sifat rokowah. Perbedaan sifat syiddah rokowah inilah yang menyebabkan nun digolongkan sebagai huruf wasahuh. Tawasuh ya. Salah. Yang keempat, huruf mim. Keterangan tentang sebab tawasuhnya adalah seperti pada huruf nun, yaitu perbedaan antara sifat syiddah pada bibir dan rokowah pada hasyam. Nah, begitulah para sahabatku, perbedaan cara penyebutan sifat-sifat huruf. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada kurang tepat, mohon diperbaiki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.